Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini yang harus kita waspadai ya warga Jakarta, waspada dengan majunya Kaisang di Pilgub Jakarta. Jangan sampai Pilpres 2024 terulang kembali. Ya, ada apa harus waspada? Ini tulisan cukup menarik begitu kan oleh Sohibul Iman ya. Melihat dengan bagaimana situasi dari Solihin ya, Solihin MS begitu kan, tulisannya sangat menarik di situ. Dia bercerita bahwa pencalonan Kaisang itu harus diwaspadai begitu kan. Karena bukan tidak mungkin dugaan-dugaan kecurangan katanya di Pilpres 2024 akan terjadi lagi. Wah, sampai segitunya begitu kan ya, orang berpendapat begitu. Artinya apa? Apakah Kaisang ini cukup menakutkan di DKI Jakarta? Apakah tidak mungkin seorang Kaisang memenangkan Anies Baswedan yang sudah Anies Baswedan elektabilitas dan popularitas mereka sudah di atas angin? Inilah yang kemudian menjadi perbincangan yang sangat luar biasa. Saya menganggap bahwa pertarungan di DKI Jakarta itu sampai hari ini begitu kan ya, ketika melihat ketika melihat sosok Anies Baswedan, sosok Kaisang, sosok Ridwan Kamil dan sebagainya, potensi untuk masyarakat DKI Jakarta untuk memilih di situ yaitu adalah Anies Baswedan, bukan Kaisang. Makanya berdarah-darah apapun Kaisang itu belum mampu mengalahkan Anies Baswedan. Ya, kita lihat saja realitanya secara logika. Dan bahkan dalam tulisan itu disebutkan begitu kan ya, warga Jakarta asli akan mendukung Anies Baswedan. Tidak tahu kalau di luar Jakarta yang kemudian datang ke Jakarta ya, domisili di situ begitu kan ya, bukan tidak mungkin mereka akan memilih Kaisang. Nah, inilah pertarungan politik yang sesungguhnya. Ini menarik begitu. Makanya harus diwaspadai, jangan sampai di Pilpres 2024 itu terulang kembali. Ini hati-hati masyarakat di Jakarta menentukan pilihan. Salah dikit ya, wah ini bisa kacau begitu. Mengapa saya katakan seperti itu? Coba lihat kepemimpinan Heru hari ini. Bagaimana mereka kritikannya luar biasa. Ya sudah 2 tahun ya kurang lebih di situ memimpin DKI Jakarta. Itu aja begitu kan. Tidak ada gagasan dan terobosan baru dilakukan mereka. Artinya apa? Artinya kepemimpinan Heru ini ada kemunduran secara masif, ada kemunduran sangat luar biasa di situ. Apakah akan terulang kembali ya dengan adanya seperti ini? Makanya masyarakat DKI Jakarta hati-hati memilih pemimpin. Sangat berhati-hati ya. Jangan sampai ya Pilpres di 2024 ini ya terjadi lagi begitu di DKI Jakarta. Jangan sampai. Nah, inilah menurut saya pribadi masyarakat banyak yang berkomentar begitu kan di situ. Salah satunya ini. Tunjukkan kecerdasanmu warga Jakarta, waspada juga dengan program perubahan identitas baru-baru ini. Sudah direncanakan jauh hari dengan matang oleh ahli-ahli dan sumber daya terbaik. Lah rakyat baru sadar kemarin, mending langsung lantik saja. Ini komentar netizen begitu kan ya. Artinya apa? Artinya Anies Baswedan tidak mungkin menang melawan Kaisang apabila cara-cara itu tetap dilakukan sama dengan Pilpres 2024. Ya kita lihat saja nantinya begitu kan. Apakah bansos mulai sana sini begitu kan? Ya, apakah seorang Jokowi ketar-ketir? Inilah yang kita lihat dari komentar-komentar para netizen. Makanya saya berpikir begini, oke tidak ada masalah sih sebenarnya Kaisang mau diajukan untuk menjadi wakil atau gubernur begitu kan ya. Dari awal saja sudah mencela mereka. Bayangkan awalnya ingin berduet dengan Anies Baswedan, ngotot sekali. Tiba-tiba berbalik arah mereka akan bertarung dan Anies Baswedan itu berbeda, mereka akan bertarung sama-sama menjadi calon gubernur. Nah ini yang kita lihat ya. Kalau dengan Anies Baswedan, kalau Kaisang dorong untuk maju sebagai gubernur ya, Anies Baswedan sebagai gubernur ya ketemu mereka. Ya selesai mereka urusannya begitu. Ya selesai mereka ya. Pasti ditanya masalah soal A dan B mereka tidak mengerti begitu kan. Karena kurang berpengalaman di situ. Pasti akan ditertawakan ini. Pasti akan ditertawakan ya.
Ada yang mengatakan dari Wanda, dia berkomentar waspada cawe-cawe yang bokapnya katanya. Waspada ya, guyuran bansos ya untuk warga Jakarta yang rata ya melek politik, terima bansosnya, jangan pilih orangnya. Wah, ini komentar dari netizen ngeri-ngeri sedap begitu kan. Makanya implementasi dalam sebuah pertarungan politik ini adalah kan menang begitu kan. Makanya saya berpikir begini, ya masyarakat DKI Jakarta sudah cerdas. Tidak mungkinlah salah satu A, B, dan C memilih pemimpin yang kemudian ya tidak disukai, pemimpin yang tidak punya kontribusi, pemimpin yang tidak punya pengalaman misalnya. Tapi kalau Kaisang menang ya kita harus akui juga begitu kan. Dalam artian bahwa inilah negara demokrasi. Ya kalau cara-cara tetap dilakukan ini dan itu untuk memenangkan itu kan bagian dari strategi politik. Nah, bagaimana saya kira secara logika Anies Baswedan punya pengalaman, petahana di situ tidak mungkin kalah. Tidak mungkin kalah itu secara logika. Ya, secara matematika politik ya kita belum tentu begitu kan. Makanya saya sejak awal Anies Baswedan sudah berbagai cara begitu kan ya. Untuk menjegal Anies Baswedan, bagaimana PKS ditawari ini, bagaimana yang lain ditawari ini dan sebagainya. Artinya untuk menggagalkan satu orang seperti Anies Baswedan saja masih sana sini begitu kan. Ini yang menjadi menjadi tantangan bagi pendukung-pendukung Anies Baswedan. Jangan-jangan nanti ya bisa saja Anies Baswedan tidak bisa didukung oleh partai. Ya saya kira jauh begitu kan. Maka ini Kaisang hampir dipastikan maju Pilgub Jakarta, modalnya sebenarnya tidak ada selain faktor nekat dan mengandalkan ya ayahnya seorang Jokowi. Di Jakarta Kaisang tidak punya nilai jual sama sekali, apalagi dari dulu Jakarta dikenal selalu oposisi penguasa. Bahkan berbeda dengan Kaisang, Anies justru telah memiliki 4 modal, elektabilitas tinggi, dia, incumbent dan sukses. Ini bercerita di situ begitu kan. Artinya bukan tidak mungkin ini akan semakin masif pertarungan politik. Ya kita lihat saja ke depan bagaimana Kaisang ya diduetkan dengan siapa ya, apakah Ridwan Kamil tetap maju di situ, kita tunggu saja. Yang namanya demokrasi okelah tidak ada masalah, yang namanya demokrasi oke kita hargai semua begitu kan. Makanya saya berpikir sampai hari ini bahwa kalau Kaisang itu menang di Jakarta berarti hebat. Berarti hebat di situ. Makanya masyarakat itu berbondong-bondong harus menjaga betul ya demokrasi kita. Ini kan suara Anda. Kalau suara Anda hilang misalnya, ya ditelan bumi misalnya sana sini, ya percuma juga begitu kan. Ya makanya kalau Kaisang itu tetap dicalonkan terus kemudian menjadi gubernur ya, apakah cara-cara ini akan tetap sama, polanya akan tetap sama dengan 2024, kita tunggu saja. Bukan tidak mungkin seorang Gibran akan cawe-cawe untuk memenangkan adiknya, bukan tidak mungkin di situ begitu kan. Seorang Jokowi tidak mungkin lah ya tidak ikut cawe-cawe ya, karena kita lihat saja realitasnya begitu. Makanya saya berpikir bahwa wah ada apa ini begitu kan. Tetapi inilah politik kita. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Fadari Podcast Rakyat ini.